ini diselenggarakan, kemudian juga beberapa perkembangan terakhir mengenai program ini. Nah, sebagai pengantar saya akan menyampaikan beberapa hal, khususnya yang terkait dengan Dewan Kehutanan Nasional. Pertama, tentunya kita mengetahui Bapak Ibu sekalian bahwa investasi di Indonesia dan di kehutanan pada khususnya ini sangat terkait dengan banyak hal. Oleh karena itu, kalau kita memahami FIP nantinya, kita juga mengetahui bahwa di dalamnya bukan hanya program investasi semata, tetapi juga ada pengembangan kapasitas, ada juga fokus kepada kesatuan pengelolaan hutan dan seterusnya, yang kami melihat bahwa hal ini menjadi suatu prakondisi untuk memastikan bisa diminimumkannya risiko investasi itu sendiri. Jadi banyak sekali cakupan yang terkait dengan investasi ini, dan kita juga mengetahui banyak persoalan sebenarnya di lapangan yang terkait dengan investasi itu. Nah, sehubungan dengan hal itu, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian apa sebenarnya keterlibatan DKN terkait dengan penyiapan prakondisi investasi ini. Tentunya memfasilitasi Forestry Investment Program ini salah satunya saja, tetapi kita juga banyak sekali berkolaborasi dan juga mengambil peran untuk memastikan bagaimana kebijakan ini bisa diselenggarakan dengan baik. Saya lihat yang sangat terkait erat, paling tidak ada 4. Yang pertama adalah sebagaimana mungkin di antara Bapak Ibu sekalian mengetahui bahwa ada persoalan yang masih cukup mendasar terkait dengan kawasan hutan, dan DKN dalam hal ini tentunya diwakili oleh Ketua Presidium itu menjadi koordinator percepatan pengukuhan kawasan hutan yang di bawah UKP 4. Nah, anggotanya tentunya adalah Kementerian Kehutanan, kemudian juga Pemda, kemudian juga ada BPN di situ. Lalu tugasnya di sini sebetulnya adalah memastikan bagaimana kebijakan, terutama yang terkait dengan P47 dan P44, itu adalah mengenai panitia tata batas dan pengukuhan kawasan hutan, itu bisa disempurnakan, diperbaiki prosesnya, termasuk dikembangkan kapasitasnya. Nah, uji coba tim percepatan ini di Kabupaten Barito Selatan di Kalimantan Tengah, gitu ya. Saya lihat ada Bang Ewa gitu, yang ada di Kalimantan Tengah, sehingga sangat positif sebetulnya hasilnya, terutama bagi sekalian kita mengetahui bahwa meskipun Kementerian Kehutanan sudah menyelesaikan tata batas hutan itu hampir 78%, tetapi sebetulnya penetapannya relatif masih kecil, dan di dalamnya sebetulnya mengandung konflik-konflik yang perlu dipecahkan. Nah, tim percepatan ini antara lain sebenarnya adalah menambah kapasitas dari tim kerja atau tata batas di lapangan itu dengan satu kelompok yang melakukan survei, mengidentifikasi kelompok masyarakat yang ada di dalam kawasan, kemudian melakukan mediasi dan penyelesaian masalahnya. Itu yang dikembangkan. Nah, harapannya tentunya ini akan di scale up gitu ya, dikuatkan di tempat lain gitu ya, dengan termasuk juga ada peningkatan dari BPKH itu sendiri yang juga ditambah jumlahnya di Kalteng yang tadinya nggak ada ditambah dan seterusnya. Nah, yang kedua terkait dengan bisnis atau usaha investasi tadi, saya sebagai Ketua Presidium kemudian juga dengan beberapa teman yang lain ini sedang mengevaluasi, mereview kebijakan perizinan, tentunya bersama-sama dengan Pak Dirjen PUK dengan stafnya. Kemarin 2 hari yang lalu itu seharian dari pagi sampai jam 11 malam itu di Surabaya untuk menelaah sebetulnya poin-poin penting apa sebetulnya yang bisa dilakukan di regulasi, termasuk juga dikaitkan dengan KPH di masa depan. Jadi kita mencoba merelasikan antara persoalan saat ini yang diselesaikan dengan berdasarkan peraturan undangan saat ini, termasuk juga dikaitkan dengan KPH di masa depan. Nah,
juga dihadiri dari Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah, dari Papua dan seterusnya, sehingga kita membicarakan aspek ini dengan cukup rinci, termasuk juga aspek-aspek yang terkait dengan high cost ekonomi, karena persoalannya nanti dikaitkan dengan poin 3 yang saya maksud, itu yang ditangani oleh KPK. Nah, kita sepakat pada prinsipnya KPK ini menjadi kebijakan yang sangat tepat, tetapi persoalan sekarang adalah persoalan kapasitas. Bagaimana sebetulnya menjadi prioritas nasional, mendapatkan dukungan dari berbagai lembaga untuk segera mengoperasionalkan peran KPK itu. Nah, di sisi lain, tadi malam kita juga mendengarkan, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian juga tahu, ada revisi Undang-Undang 32 mengenai pemerintahan daerah yang mempunyai implikasi pada revisi PP 38 2007 mengenai kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten. Nah, tadi malam ada 2 hari yang lalu ada yang presentasi dari Kementerian Dalam Negeri, dan kita mendapatkan juga input bagaimana cara untuk menanggulangi problem-problem rekomendasi perizinan oleh bupati. Itu yang kemarin sangat meresahkan bagi kaum investor ini, yang kemudian ditelaah bersama dan dikaitkan dengan program-program bersama itu. Nah, terkait dengan konteks ini juga ada pembicaraan mengenai perbaikan tarif dana reboisasi maupun PSDH, lalu dikaitkan juga rancangan mengenai ekspor kayu bulat secara terbatas. Itu sedang dibicarakan juga dengan Dirjen BUK. Tadinya ada juga breakfast meeting dengan Pak Sekjen, ini cari waktunya minggu depan. Nah, sementara Menteri Keuangan sebenarnya sudah bisa menerima ini, tinggal bagaimana usulan teknisnya, itu yang kemudian kita juga kirim kaitannya dengan investasi. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, DKN juga sangat aktif di dalam mendukung pelaksanaan nota kesepahaman bersama MOU 12 kementerian yang sekarang dikoordinasikan oleh KPK. Sekarang ini baru ada pertemuan bilateral antara KPK dengan BPN, dengan Kemendagri, dengan Badan Informasi dan Geospasial, dengan Kementerian Kehutanan sendiri, dengan ESDM dan seterusnya. Dan saya beberapa teman di Presidium itu mengikuti proses itu untuk memastikan bagaimana sebetulnya koordinasi antar lembaga atau kementerian gitu ya, kemudian memfokuskan program-program ini itu bisa ditangani dan berada di bawah KPK. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa KPK yang mengambil peran itu, gitu ya? Sebetulnya di dalam KPK itu sendiri ada program pencegahan korupsi melalui review dan perbaikan kebijakan perizinan, termasuk dalam hal ini sebenarnya adalah percepatan pengukuhan kawasan hutan. Nah, itu juga ada satu hal. Dalam waktu dekat, minggu depan, saya juga berjanji ke teman-teman Presidium ya, kalau naskahnya sudah jadi, itu akan kami sampaikan ke Melis ya, sehingga teman-teman dari semua kamar juga bisa mempelajari kemana sebetulnya arah dari NKB ini, termasuk juga merespon putusan MK 35/2012 yang terkait dengan hutan adat dan seterusnya. Jadi kita mempunyai pandangan yang sama sebetulnya dengan kementerian ini yang sudah berproses bersama untuk memastikan itu. Nah, yang terakhir dalam konteks ini adalah mediasi konflik. Saya kira DKN juga memegang beberapa pengaduan yang terkait dengan konflik real di lapangan, dan ini juga berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk memastikan bagaimana solusi atas konflik-konflik ini. Nah, ini beberapa hal Bapak sekalian yang cukup luas. Jadi saya sendiri memahami bahwa Forestry Investment Program itu tidak sesempit persoalan investasi saja, tetapi sebenarnya kita berkaitan juga dengan persoalan-persoalan nasional yang menghambat atau mendukung investasi itu. Nah, ini menjadi sangat penting. Nah, yang kedua, dalam kesempatan yang baik ini tentunya saya juga perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai DKN-nya sendiri.